Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, nggih. Nyuwun pamunten, saya perkenalkan, saya nama Syaifullah. Nama Syaifullah, saya termasuk pengurus ranting NU Desa? dan termasuk muhibin dari Ya. Bapak Kiai Imaduddin. Enggak, maksudnya ranting NU mana, kecamatan mana gitu loh. Ranting NU Candi Bulan. Candi Buddha. Candi Bulan. Adi Mulyo. Oh. Iya, nggih. Saya termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan selalu saya ikut berkomentar dalam misalnya YouTube ataupun ulasan-ulasan dari Bapak Kiai Imaduddin. Setelah saya amati sampai sekarang, ini kayaknya NU ini terbelah, Pak. NU terbelah. Karena saya lihat termasuk Sido Kiri, terus lagi Sarang, termasuk juga Sarang kan Gus Najih itu. Termasuk juga dari Ketua PBNU, saya amati juga diam. Nah, ini untuk kedepannya, untuk masalah nasab, ini mohon penjelasannya Bapak Kiai Imad, biar mungkin ini jangan berlarut-larut Pak Kiai, ini mohon nanti penjelasannya bagaimana. Termasuk juga dari kesepuhan PBNU, Rais Am, Miftahul Akhyar juga kayaknya masih ngambang itu, bahkan tidak berpihak kepada kita termasuk. Ini mohon penjelasannya kepada Bapak Kiai Imad untuk permasalahan ini kedepannya bagaimana biar tuntas lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, Bapak siapa? Pak Jidalain lah dia. Pak, oh, Pak Kiai Haji Mustangin. Mik-miknya Mas. Yang lain siap ngacung. Enggak dimarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon dateng Abah Kiai Haji Imad. Wau dipun ngendikaken bilughatil Jawi. Kula matur ngagem basa Jawa Pak Kiai. Wonten ing mriki napa takon napa ajeng curhat nggih. Kados niki Pak Kiai. Pertama, kula bersyukur kalian Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih pada Pak Kiai yang selama ini hatiku padu dewek. Paham nggih? Hati saya ini berontak. Satu sisi orang mengatakan bahwa habaib itu turunan Nabi. Wong kabeh ngomong termasuk Pak Idam pin nggih kowe. Habaib pokoknya turunan Nabi. Ya, itu satu sisi. Kabeh wong ngendika kados niku. Pokoknya habaib. Nih. Di sisi lain, hati saya ini apakah iya kalau mendengarkan ceramahnya, kula niki ahli YouTube dan tahu betul para Pak Agus ya. Apa iya ya seorang turunan Nabi nyun sewu ngendika karo pejabat Jokodok misalnya, pernah nggih? Nate nggih? Bangsat sing siji asu anjing mana? Bener nggih? Anjing babi, ngoten nggih? Ini dalam forum ceramah, bahkan kadang-kadang membawa celurit, kan nggih? Hati saya bertanya, betulkah itu adalah titisan Rasul bahasa saya? Kode set iblis.
Berikutnya mendengar lagi nang YouTube bahwa ini loh nenek moyang saya satu malam naik ketemu Allah 70 kali. Nanti mireng nggih? Pernah nggih? Ini aku apa iya ya seperti itu titisan Nabi. Terus lagi saya mendengarkan ada seorang nenek moyang habaib ini bisa mengusir malaikat mungkar nakir ini loh. Betul? Napa kula tok sing tau mirengaken apa nggih? Nah, tinggi. Masya Allah. Terus ada lagi yang bisa menjatuhkan air susu dari langit. Pernah? Emas dari langit. Bahkan kalau kau pengen jadi wali muda, ketarim saja dah, pulang jadi wali. Benar nggih? Terus yang sering saya dengar juga, pokoknya apapun bagaimanapun, kalau iman kepada Al-Quran, percaya Quran, kepada Nabi tapi tidak lewat habaib, ini sesat. Laras nggih? Iya. Nate mireng nggih? Iya, betul. Nah, inilah dari beberapa saya mendengarkan ceramah-ceramah mereka, akhirnya hati saya kontra. Masya Allah. Ternyata ini seorang muda kelahiran tahun 76. Betul? Iya. Beliau Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini mengeluarkan kajian. Oh, yo pantes. Langsung saya percaya Pak Kiai. Langsung yang percaya. Tepuk tangan. Oh ya pantes kalau ini bukan dari Nabi, yo pantes. Tapi kalau cara seperti itu saya tidak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu lagi ini. Oh sebentar. Ya itu yang hitam. Nanti nama disebutkan tadi nomor 2 Bapak Ki Mustangin, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf langsung saja, nama saya Triyono Idris dari Desa Ngabian, Kecamatan Mirit. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, minta dijelaskan apa solusinya apabila ada seorang muhibbin habaib yang sudah terlanjur berguru bahkan bengat toreko dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan, tapi akhirnya setelah mendengar pencerahan dari Hadratus Syekh Kiai Imaduddin Al-Bantani, akhirnya menyadari bahwa jalan yang ditempuh selama ini salah. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Karena sudah terlanjur berguru kepada seorang guru minal habaib, bahkan sudah dibengat, otomatis di dalam hatinya takut nanti ilmunya tidak manfaat, takut kualat, takut su'ul khotimah dan lain sebagainya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara 3 dulu nggih, mangke dipun terasakan. Ini termin pertama ada 3, yang satu Bapak Saifullah dari Candi Wulan Adimulyo, pengurus ranting NU. Asli ya? Ada SK-nya? Ada. Tentang apa namanya tadi, solusinya, karena tadi banyak itu DPP, NU, pondok-pondok, ada yang mungkin dalam tanda petik menurut saya, ada yang masih apa namanya husnuzon itu ya. Terus yang kedua dari Pak Kiai Mustangin tadi, jadi antara perbuatan dan pengakuan tidak simetris, tidak koheren ya. Terus yang ketiga ini kaitannya dari mana tadi? Mas Triyono dari Ambal, Ngabean, Ngambal.
Oh, mirip. Muhibbin, ya santri yang sudah baingat ngaji dan baingat tarekoh kepada Habib. Ini solusinya bagaimana? Monggo Kiai. Kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI. Ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun itu baru al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan Nabi, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah. Sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib ke sana. Guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Kan ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu. Yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci habaib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orang. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman, tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu tuh belah sana, kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya, katanya. Saya masih punya anak perempuan lagi tahfidz gitu. Gitu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja.
Saya kan hanya meneliti nasab Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab dukcapilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sahibud Darak, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Faqih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Alwi bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa, katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya murid, muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah, tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini. Pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa, punya anaknya 3, dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube,
ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Akhirnya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar Kebumen kitabnya, apa namanya, kitab-kitab nasab, nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu, apa untungnya kan? Tapi kalau untuk apa namanya peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen, habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak, semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke apa namanya Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snohgronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snohgronje. Wahai tuanku yang mulia Snohgronje, kalau ketemu dengan gubernur jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Snohgronje ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden, tidak usah ke Belanda. Cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang destructed, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya untuk bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota. Hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya, langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina, namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina. Sama saja. Nah, tetapi
para hadirin, kembali ke pertanyaan ya. Saya ini sebenarnya karena tadi digocok-gocok di mobil, jadi mobilnya pakai patwal. Coba dari Pasuruan ke sini, di sana pakai patwal, di sini pakai patwal. Nggak bisa istirahat, 140 terus. Loh, ngak gitu. Jadi masih rada puyeng. Karena mobilnya nggak bisa nggak bisa berhenti, mau apa nggak bisa kan, pakai polisi, masa kita yang berhenti polisinya jalan kan. Nah, kita kembali ke tadi ya, belum selesai. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasab, Pak. Dalam sejarah pun, semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab namanya berjilid-jilid. Ibnu Hisham berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah. Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya imam mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Tadi gurunya Thariqah. Nah, kalau masalah Thariqah udah yang jelas saja, Thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahib punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raub, Syekh Abdul Raub dulu ya. Syekh Abdul Rahub ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal. Di UIN itu banyak sekali yang menulis, mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi. Bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada Thariqah di Banyumas, Thariqatnya Mbah Ilyas, saya teliti sebelum saya siqah. Oh ini pas ini garis sejarahnya. Apalagi ini mah dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia Balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau thariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, kok tarekannya Sadiliyah? Kan aneh itu. Kalau Mbah Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, Mbah Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau tarekannya nyambung, kita bukannya usul ke Allah, ke yang lain, ke Borobudur nanti. Udah, thariqah yang jelas-jelas saja.
Thariqahnya kiai-kiai Nusantara itu. Ada lagi? Kiai Mustain mah itu mah bukan pertanyaan, curhat dia mah. Curhat ya.